ya. Kemarin kita udah punya xn, kita transformasi Z menjadi Z, ya kan? Jadi kalau kita jabarkan itu persamaannya, ini mudah-mudahan semuanya ingat, XZ sama dengan sigma dari xn dikalikan Z pangkat, apa di sini? N atau min N? Min N. Ya, N. min N. N. Jadi N-nya dari minus T hingga sampai T hingga. Nanti diperhatikan, batas ini diperhatikan batas dari sinyal CXN. Ya. Oke, jadi minggu lalu kita udah belajar tentang bagaimana cara menggunakan persamaan deret ukur untuk mendapatkan XZ ya. Jadi kita punya deret ukur kemarin S T hingga atau SN ya. S T hingga sama dengan apa? 1 per R. 1 per 1 kurang 1 kurang R. 1 kurang R, ya kan? Satunya suku awal, kemudian R-nya rasio. Oke, kalau untuk SN, kalau N-nya berhingga, kalau ini kan tak berhingga ya. Kalau berhingga sama dengan apa? 1 masih ingat? Kali 1 kurang R pangkat N. Ya, Per 1 kurang R, Bu. ya. Ini dia kalau berhingga ya kan, N-nya kita berhingga, tapi kalau tidak berhingga ini. Nah ini ingat, ini adalah persamaan dari penjumlahan deret ya. Kenapa kita perlu ini? Karena untuk menyederhanakan persamaan dari transformasi Z kita. Ya, jadi nanti kalau dapat suku ini kan, ini merupakan jumlahan ya. XZ ini kan merupakan jumlahan X berapa ya kan? Misalnya contoh X 1 ya kan dikali Z pangkat min 1 gitu ya kan? Tambah X2 Z pangkat min 2 tambah dan seterusnya. Nah, bentuk yang seperti ini kita mau sederhanakan dengan menggunakan persamaan ini. Jadi di sini kita cari suku awal, cari rasio, kemudian baru kita bisa buat persamaan ini. Ya. Nah, sekarang kita lihat region of convergence. Kalau kita punya persamaan dari XN-nya UN misalnya ya. Ini langsung contoh, ini saya nggak bahas lagi ya, ini karena udah paham dari minggu lalu. Misalnya XN-nya adalah UN. UN itu nilainya 1 dari 0 sampai tak hingga. Nah, kita mau cari, berarti transformasi dari si UN. Transformasi Z dari UN adalah UZ sama dengan, kita jumlahkan UN dikali Z pangkat min. UN ini adalah sinyal kita sekarang, kemudian dikali Z pangkat min ini adalah persamaan umum kita. Ya, masukkan UN-nya 1 per 1. Apa yang dimasukkan? Nilai amplitudonya. Nilai amplitudonya 1. Jadi ini kalau kita jabarkan, ini kita punya di sini ya, 1 dikali Z pangkat min 0 ya pertama ya. Pangkat 0 ya. Dari N-nya 0 ya kan? Tambah 1 dikali Z pangkat min 1 tambah 1 kali Z pangkat min 2 tambah dan seterusnya. Kemudian kita punya, berarti kita punya berapa buah? Ini kan 1, berarti yang ada Z pangkat 0 itu sama dengan 1, kemudian Z pangkat
min 1 dan seterusnya ya. Kalau saya buat berarti kira begini, nanti dilihat sendiri berarti ini 1 ditambah Z pangkat min 1 ditambah Z pangkat min 2 ditambah Z pangkat min 3 tambah Z pangkat min 4 dan seterusnya. Jadi minimal tulislah 3 gitu ya. Oh sorry, ini UZ ya. Nah, supaya kita dapat bentuk sederhana, tadi kita harus cari apa? Apa dulu? Suku pertama ya kan? Kita cari suku pertama di sini. Suku pertamanya apa? 1. Kemudian rasionya suku Z minus 1 per 1. Betul nggak? Misalnya kita cari suku berikutnya lagi. Sama ya. Kita akan dapat Z pangkat min 1. Maka ini adalah deret ukur. Jadi kita bisa buat persamaan, menyederhanakan bentuk ini. Jadi kita bisa sederhanakan dia menjadi suku pertama tadi A11. Nih kita tulis di sini, kita punya dia 1. Kemudian kan tadi rumusnya nih S tak hingga ya kan, bukan S pangkat N karena dia tak hingga. 1 per 1 dikurang R. 1 per 1 dikurang R ya. Di sini ada ini. Nah, sekarang kita tertarik untuk membahas persamaan ini berlaku untuk Z berapa aja. Ya, di sini kan kemarin juga kita sudah tahu bahwa ini dia tidak boleh berapa? Tidak boleh sama dengan 1 ya kan? Ini persamaan sebelumnya supaya dia konvergen, dia converge ya, bisa maksudnya dia stabil nilainya terbatas gitu ya. Nah, ini gitu juga kita cari erosinya. Oh, berarti ini untuk Z min 1 dia harus lebih ini min ya. Lebih besar dari 1. Sorry, ini lebih kecil ya. Ya, ini lebih kecil. Ya, ya kan? Ingat nggak persamaan ini? Iya, Bu. Saya hapus dulu. Ini karena udah malam jadi agak-agak lupa. R lebih kecil dari 1. Nah, ini juga kan berarti ini R-nya adalah Z pangkat min 1 kecil dari 1. Dan kita kalikan supaya Z-nya positif ya. Kita kalikan dengan atau kita pindah kemari juga boleh. Jadi dia adalah 1 per Z atau 1 lebih kecil daripada Z. Ya. Sehingga kita punya Z lebih besar dari 1. Oke, nah kita gambarkan. Di sini kita gambarkan region of convergence-nya pada area yang terarsir atau area biru. Ya. Jadi kita bilang bahwa UZ itu 1 per 1 kurang Z pangkat min 1 itu berlaku untuk erosi di lebih besar dari 1. Ini kan jari-jarinya 1. Coba perhatikan ini 1. Ya, pakai tanda mutlak jadi lebih besar 1 atau min 1 ya. Seperti ini. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, jadi ini area erosinya sini yang biru-biru ini semuanya ini area erosi. Berarti persamaan itu berlaku untuk Z lebih besar dari 0. Nah, jadi kalau kita punya unit step sebagai input, kemudian kita mau ubah
pakai transformasi Z, maka kita dapat bentuk UZ 1/1 kurang Z pangkat min 1. Dengan ring of convergence-nya, Z lebih besar dari 1. Ya. Atau kita bisa tulis UZ sama dengan seperti ini. Z sama dengan UN Z pangkat min N. Ini dari 0 sampai tak hingga ya mestinya. Sekarang kalian bisa mengerjakan, ini nanti tinggal dimasukkan saja N-nya berapa. Amplitudenya sebesar A pangkat N. Kemudian dia berlaku untuk, kalau udah ada UN, berarti kita bisa tulis persamaan ini. Ini saya mau make sure kembali apakah kalian betul-betul memahami ya. N lebih besar sama dengan 0. Dan 0 untuk N yang lain. Oke. Jadi kita tuliskan saja dengan A pangkat N UN. Ya, itu sama dengan ini. Ya, sama. Jadi kita coba cari transformasi Z-nya. Xn-nya, amplitudenya A pangkat N. Kemudian ini kan persamaan umum ya, Z pangkat min N. Oke, kemudian batasnya kita ganti dari 0 sampai tak hingga. Kemudian kita cari suku awal. Suku awalnya berapa ini? Suku awalnya kita masukkan saja A pangkat 0 karena mulainya dari 0. Dikali Z pangkat 0. Sama dengan? 1. Ya, jadi kita punya A1-nya adalah 1. Kemudian R, kita cari A1 sama dengan 1. Kemudian kalau A2 sama dengan A pangkat 1 dikali Z pangkat min 1. Min 1. Dengan Min 1. AZ pangkat min 1. Jadi kalau R kita bisa cari AZ pangkat min 1 per 1 ya. Berarti kita dapat AZ pangkat min 1. Jadi kita bisa tulis di sini A1-nya 1, kemudian R-nya AZ pangkat min 1. Nah, R-nya tadi katanya lebih kecil dari 1, sehingga persamaan ini menjadi converge ya. Jadi kita tinggal buat AZ pangkat min 1 lebih kecil dari 1, sehingga kita bisa memperoleh Z pangkat min 1 kecil dari per A. Ya kan? A-nya bawa kemari. Atau kita mau ubah karena kita mau ini positif, ya berarti Z pangkat min 1, Z pangkat, kita bawa aja ini A kecil dari Z pangkat min 1. Atau Z pangkat min 1 lebih besar daripada A. Ya. Nah, ini pakai tanda mutlak 22. Karena dia berada dalam tanda mutlak, jadi kita punya, oh ini persamaan ini akan converge pada saat Z-nya lebih besar daripada A. Ya, A-nya positif atau negatif gitu ya kan. Nah, daerah konvergennya adalah yang biru. Jadi persamaan ini akan berlaku untuk Z. Z, ini kan daerah Z ya, baik di real maupun imajiner. Z di luar dari A. Jadi dia tergantung nanti A-nya berapa. Kalau misalnya di sini A-nya adalah 2, berarti 2 pangkat N, berarti Z nanti harus lebih besar dari 2. Ya, nanti kalian bisa coba-coba soal ini. Sampai di sini, adakah pertanyaan? Kita lanjut ya dengan soal berikutnya. Tapi lihat dulu ringkasannya ya. Ringkasannya tadi kita lihat UZ itu ROC dari UZ unit step ya, ROC dari unit step dengan transformasi Z itu kita peroleh pada saat Z-nya lebih besar dari 1, dan ROC dari X Z ya, di mana XN-nya itu adalah A pangkat N
UN, maka kita peroleh ROC-nya itu Z lebih besar daripada A. Ya. Ada pertanyaan nggak sejauh ini? Kalau masih ingat, kemarin kita belajar di sinyal dan sistem, kita belajar sifat-sifat sistem, sifat-sifat sinyal, karakteristik sinyal, ya. Kita punya sinyal kausal, sinyal non kausal, sinyal banyak ya kemarin, sinyal stabil, sinyal tidak stabil ya kan. Nah, sini kita tertarik untuk melihat perbedaan dari sinyal kausal dengan sinyal tidak kausal. Ya, pada saat sinyal UN dan XN di sini, sinyal UN kan dia kausal ya, karena dia sinyal kausal karena dia bernilai dari sebelah sini ya kan. Dia hanya bergantung pada nilai yang sebelumnya dan nilai sekarang gitu ya. Kalau misalnya dia sinyal kausal ya di sebelah sini itu dia ini disebut sinyal non kausal ya. Dia terdefinisi pada area-area dia menggunakan input dari nilai yang akan datang gitu. Jadi makanya dia non kausal. Oke. Jadi ini kausal karena dia terdefinisi pada N lebih besar sama dengan 0 ya. Sehingga dia mempunyai ROC lebih besar daripada R. R-nya lebih besar daripada 0. Jadi di sini R-nya adalah A. Bagaimana kita tahu R yang sebelumnya? Coba perhatikan R. Ini kan R-nya A gitu ya, jari-jari ya. Kalau di sini bilangan real ya, bilangan realnya berapa? Nah, kalau di sini berapa R-nya? Kalau kita buat Z pangkat min 1, berarti di sini kan ada koefisien 1 ya. Makanya dia lebih besar dari 1. Ya. Jadi kita lihat koefisiennya aja. Nah, kalau di sini H pangkat N UN, di sini kan kita punya R-nya H Z pangkat min 1. Jadi bilangan realnya itu adalah koefisien dari Z pangkat min 1. Itu adalah A. Begitu aja analoginya. Paham? Jadi nanti kalau kita punya R-nya, R-nya sama dengan misalnya 5 Z pangkat min 1. Maka Z-nya lebih besar dari 5. Misalnya ya, misalnya. Jadi lihat aja koefisien jari-jarinya ya. Lihat jari-jarinya. Jadi erosi dari sinyal kausal adalah daerah di luar lingkaran berjari-jari R. Oke? Sampai di sini saya harap dia benar-benar dipahami ya. Bu. Ya. Oke, silakan. ROC-nya kenapa bentuknya lingkaran? Karena kan dia bilangan kita bermain dengan bilangan real dan imajiner ya kan, masih ingat? Ya, Bu. Ini kan real, ini imajiner. Jadi kita harus memperhitungkan itu real dan imajiner. Kalau misalnya bilang yang kemarin kita main di domain T atau domain N itu kan kita dia real semuanya ya kan. Nah, kalau di sini karena kita bermain dengan domain bilangan kompleks, Z, S, sama Fourier itu kan bilangan kompleks ya. Jadi ada realnya, ada imajinernya. Jadi kita considering semua part. Sehingga dia kayak lingkaran gitu ya. Begitu. Iya, baik, Bu. Bu, Iya. garisnya tuh apa beda garis putus-putus sama garis nyambung? Ada ngaruh nggak? Kalau misalnya garis putus-putus, biasanya kita pakai tanda seperti ini, lebih kecil. Kalau garisnya bersambung, maka kita pakai tanda begini.
Ada sama dengannya, berarti kita memasukkan nilai 1. Nah, kalau ini kita masukkan nilai 1, coba. Dia jadi apa? 1 kurang 1 jadi 0, jadi tidak konvergen. Makanya kita nggak boleh masukin nilai 1 ke dalam Z. Jadi Z nilai Z1 itu tidak boleh ya, nggak masuk di sini. Oke? Ya, Ibu. Oke. Sekarang kita lihat. Ada lagi pertanyaan? Nanti kita kalau putus berarti kalian harus ngerjain yang ini ya. Sambil menunggu saya masuk. Jadi ini ngerjainnya tinggal diganti saja. Karena U besar ya, jadi Z. U-nya, Z-nya diganti 2, Z-nya diganti min 2, Z diganti dengan 0,5 jadi seperti apa. Oke? Karena U besar jadi berarti transformasi Z. Nah, berikutnya kita lihat contoh dari sinyal antikausal ya. Jadi kalau tadi ada sinyal kausal, sekarang kita lihat jadi kalau sinyal non kausal atau antikausal seperti apa ROC-nya? Yaitu sinyal yang terdefinisi untuk n lebih kecil daripada 0. Ya, ini contohnya kalau tadi kita punya UN itu dari 0 sampai tak hingga, sekarang kita punya U min n min 1. Ini kan U. Paham, Bu. Paham kan? Atau gini dulu, UN min 1 ya. UN min 1 berarti mulainya dari sini ya kan? Geser 1 ke kanan. Kemudian dicerminkan, ini kan mestinya seperti ini. Yang hitam ini kan yang, kan? Kemudian dia dicerminkan pakai tanda min, jadinya dia kemari. Ya. Jadi ini adalah sinyal baru kita, sinyalnya non kausal karena dia terdefinisi untuk n lebih kecil dari 0. Nah, kita tuliskan persamaannya seperti ini, masukkan 1, Z pangkat min 1, tapi batasnya adalah min tak hingga sampai min 1. Kan ini min tak hingga ya, min tak hingga sampai min 1. Kemudian kita masukkan satu per satu dari yang paling sini aja ya. N sama dengan min 1, berarti min 1, amplitudenya 1. Berarti 1 dikali Z pangkat min 1. N-nya tinggal kita ganti, berarti N berarti 1 dikali Z pangkat min dari min 1 sama dengan Z pangkat 1. Kemudian ini min 2. Berarti 1 dikali Z pangkat min dari min 2. Min sama dengan Z pangkat 2. Karena min kali min plus. Ya, dapat yang ini. Dan seterusnya. Nah, ini kalau kita buat, ya kan nanti pakai Z pangkat 3 juga ya kan. Nah, kalau kita buat, berarti ini seolah-olah dia adalah Z pangkat N. Kan nanti di Z pangkat 3 di sini, terus ini Z pangkat 4 ya kan, Z pangkat 5, Z pangkat 6 ya kan, seterusnya. Jadi kalau kita baca, oh ini adalah jumlahan dari Z pangkat N. Z pangkat N. Tapi N-nya siapa? N-nya dari 1 sampai tak hingga. Ya, jadi kita bisa tulis kembali persamaan ini dari 1 sampai tak hingga. Kita boleh tulis seperti ini. Nah, sekarang kita buat suku awalnya apa? Oh, kalau ini suku awalnya berarti adalah Z, kan dari 1 ditambah Z kuadrat, tambah Z pangkat 3, dan seterusnya. Maka kita cari A1-nya sama dengan Z, R sama dengan Z kuadrat per Z. Sama dengan Z. Sehingga kita dapat persamaannya seperti ini. Ya, XZ sama dengan 1 per 1 kurang Z. Oke? Nah, R-nya ya sama ya. R-nya di sini R-nya Z, berarti Z lebih kecil dari 1. Nah, coba kita gambar R-nya. Berarti kita punya XZ sama dengan Z per 1 kurang Z. R-nya ini
Kenapa berubah seperti ini? Karena nanti kita ini akan memudahkan kita untuk transformasi balik ya. Nanti akan kita lihat ke depan. Jadi bagaimana prosesnya? Proses kemari, ya, tinggal dikalikan saja. Oke. Ini kita lihat dulu ininya ya, Z-nya. Itu nanti kita lihat, ini kita lihat dulu, Z lebih kecil dari 1. Berarti dia di dalam lingkaran jari-jari 1. Nah, ini kan terlihat perbedaannya dengan yang tadi. Perbedaan dengan yang tadi adalah ketika dia kausal, maka Z-nya itu lebih besar dari jari-jari. Ketika dia non-kausal, maka Z-nya lebih kecil dari jari-jari. Oke? Sampai di sini. Ada pertanyaan mengenai ROC ya. Fokus kita di sini adalah ROC. Jadi, seperti apa ROC? Di sini kalian bisa lihat kesimpulannya. Seperti apa ROC dari suatu sinyal kausal dan non-kausal. Silakan kalau ada pertanyaan sampai di sini. Tidak ada, berarti saya jabarkan dulu ini dari mana. Ini kita punya Z per 1 kurang Z. Kita kali dengan Z pangkat min 1 per Z pangkat min 1. Oke. Kemudian kita punya sama dengan Z kali Z pangkat min 1 sama dengan Z pangkat 0 ya kan? Ya. Z pangkat 0 per Z pangkat min 1 dikurang Z pangkat 0. Sama dengan 1 per Z pangkat min 1 dikurang 1. Nah, supaya kita bisa dapat pattern yang sama dengan yang tadi, maka kita coba buat dia, kita keluarkan ini 1 per min 1 kurang Z pangkat min 1. Ya, sehingga kita dapat pattern yang sama seperti tadi, L1 per 1 kurang R. Kan kita mau bentuknya seperti ini. Nah,